serius-seriusan. Saya ingin serius dulu nih. Ini kegiatan tujuannya apa sih? Pencegahan. Nah, maksudnya begini. Tadi teman saya yang berbagi saya tekankan. Kita itu kegiatan itu jangan hanya seremonial saja. Sekarang kan zaman efisiensi, yang seremonial kita hilangkan. Tapi kalau seremonial itu mempunyai dampak, mempunyai hasil, nggak apa-apa kita lanjutkan. Menurut saya supaya kegiatan ini nanti ada hasilnya. Saya serius dulu nih, kalau pakai ini. Menurut saya begini. Ini setelah kegiatan ini kita apa? Supaya hasilnya nanti kita bisa laporkan ke pimpinan kita punya hasil. Apakah kita mau buat kesepakatan? Misalnya kita tujuannya pertama contoh ya, stunting, contoh itu ya. Nanti silakan disepakati. Jadi 3 hari ini supaya kita jangan disia-siakan gitu maksudnya. Ada hasil. Contoh, kalau kita stunting, permasalahan stunting kita apa yang pertama? Contoh, data di Cibinong ini saya belum punya by address yang valid. Bagaimana kalau setelah ini kita mempunyai kegiatan di sini kan banyak ya kader-kader yang bergerak di bawah. Bagaimana kalau setelah ini misalnya ini kita pendataan saja, data aja dulu, jangan berpikir kita mau menurunkan stunting dulu. Data by name, by address, nama, tempat, alamat, orang tuanya siapa, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua apa, penghasilannya berapa. Bisa nggak seperti itu? Pulang dari sini. Setuju. Di sini kan ada ibu-ibu lurah. Banyak pemangku tinggal di sini. Dari lurahnya ada kasih PKM. Kasih PKM pada hadir tak? Acung kasih PKM, ada yang nggak hadir nggak? Cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisanya mana? Curang. Lagi musim Pak. Ya. Tapi ini nanti disepakati ya. Saya serius dulu nih. Setelah 3 hari ini kita buat kesepakatan, kita buat rencana aksi dan kita laksanakan aksi itu. Kemudian kita kasih batas waktu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kita melaksanakan pendataan misalnya. Yang kita bisa laksanakan semua. Jangan kita bikin rencana aksi yang muluk-muluk gitu. Jadi buat kesepakatan dan stakeholder terlibat, kita misalnya mulai setelah ini kita mulai misalnya minggu depan. Minggu depan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita semua yang hadir di sini diberikan nikmat terutama kesehatan dan kesempatan yang baik sekali. Kalau tidak sehat, mahal sosialisasi kesehatan, memang baiknya juga tidak sehat. Dan dikasih kesempatan juga. Mungkin banyak yang sehat tapi tidak diundang, ya tidak bisa datang. Jangan salahkan saya itu Dewi. Ya. Soal salam mereka dipacurkan kepada Jalal Mayyusal Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang berusaha bisa menjalankan segala sunnah-sunnah, menjalankan segala ajarannya. Mudah-mudahan kita semua berasa bahagia bila akhirat yang Allah yang kami hormati. Atau kalau kami bilang itu signifikan person atau sosok penting yang pastinya paling bersentuhan langsung dengan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor. Ya. Hari ini hadir
hadir kurang lebih 150 dari unsur 13 kelurahan di Kecamatan Cibinong dan juga dari Forum Sehat Kecamatan dan juga Forum Sehat dari 13 kelurahan atau kita sebut kelompok kerja komunikasi sehat dan juga para kader yang dimiliki oleh Kecamatan Cibinong dengan segala rupanya. Ibu Bapak tadi sudah mengisi ya pretest. Kami sebenarnya ingin memapping apa sih kondisi existing secara lingkungan yang ada di Cibinong. Ya, Ibu Bapak sengaja tidak dikasih nama karena kami sebenarnya ingin melihat bagaimana Ibu Bapak bisa melakukan profiling pada wilayahnya. Itu nanti bisa di-share, kita share materi dulu sambil berjalan. Boleh deh dibuka dulu Excelnya. Jadi Ibu Bapak, pertanyaan pertama adalah tadi apa? Ibu dan Bapak tahu nggak? Ada berapa? Yang kapsudel. Kapsudel. Astra. Ada yang hafal? Industrinya? Bapak, hafal nggak industri yang ada di Cibinong apa saja? Kalau di Cibinong banyak, tapi di area Kelurahan Nanggewer ya. Kalau saya kan Harapan Jaya, jadi kagak hafal. Kalau di Harapan Jaya hanya ada pabrik plastik, ya tank plastik. Nah, kalau yang lainnya konveksi, tapi konveksinya skala kecil. Sama pabrik roti juga IRT, industri rumah tangga. Kalau limbah semua ada, cuma limbahnya kategori bukan B3 ya, limbah rumah tangga. Nah, Harapan Jaya. Nanggewer. Nanggewer Mekar. Ada. Ji, Nanggewer Mekar ya. Ibu boleh sebutkan apa aja Bu? Astra. Kedengeran ya Astra. Mentos. Gardenia. Oke. Banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dana CSR industri itu menjadi berkah buat Kecamatan Cibinong atau banyak mudaratnya karena ada transmisi penyakit dari masyarakat yang memang mereka notabene mengais rezeki Kecamatan Ada dua faktor ini Pak, ada dua hal. Nanti kita diskusi pelan-pelan ya. Nah, hasilnya ada. Akses diusulkan. Kalau enggak juga pakai dana CSR, bikin surat proposal. Ini lewat kecamatan lah yang cari aksesnya. Kalau bisa kita temukan dengan forum CSR-nya kabupaten. Ada pasien TB di Kecamatan Cibinong, jumlahnya 300, butuh makanan gizi. Ini wilayahnya, kelurahan ini sekian. Dan distribusi tiap bulan. Mau uang CSR itu mas, skema bantuannya terserah yang beri. Itu Ibu dan Bapak, gizi. Oh iya. Ya kan? Musrembangnya kabupaten. Nah, ini salah satu untuk upaya stunting dari 5 indikator itu terkait alat ini bermasalah, menentukan gitu. Iya, menentukan ini stunting. Iya, hampir semua posyandu. Dari posyandu yang aktif terkait kelayakan alat timbang yang antropo ini kan sebenarnya alat timbang bagus yang memang secara teknologi ini mumpuni. Jadi si angka deltanya itu minim dibanding yang timbangan beras itu kan kalau anaknya goyang sedikit, terus kan juga susah. Nah itulah yang ternyata masalahnya yaitu kesiapan lah ya dan kelayakan. Jadi terima kasih kalau kami sih bilang berita acaranya bagaimana tertulis dicap stempel mengetahui legal sehingga nanti itu menjadi bahan camat ketika ada kegiatan musrembang. Musrembangnya sih sebenarnya kan kalau kabupaten dulu, provinsi mah baru Februari. Ini apa tanggapannya gimana Bu perihal kegiatan hari ini? Sok mulai dari Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Advenulinawati, Kasih Penkes Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cibinong. Dan alhamdulillah hari ini hari kedua penyelenggaraan kegiatan
Bogor Sehat sebagai implementasi dan optimalisasi sistem kesehatan daerah. Kita di sini fokus ke pencegahan stunting, ibu hamil, kek, dan TB di khususnya Kecamatan Cibinong. Alhamdulillah bersama Ibu Mutia, narasumber yang dari Bandung, peserta semua sangat happy karena mereka mendapatkan ilmu yang baru dan mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk melakukan hal-hal yang mereka harus minta tolong ke siapa, apa yang akan dilakukan. Mereka sudah ada solusinya dari Ibu Mutia. Mungkin terima kasih. Ya, saya Muftia Yulismi, analis kebijakan Ali Muda pada Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat. Yang menarik adalah Ibu Dewi ini melakukan upaya inovasi. Dari kegiatan kecamatan itu mengundang kami untuk bisa melakukan upaya peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas untuk apa? Mewujudkan Bogor Sehat melalui kegiatan optimalisasi penguatan kelembagaan. Yang menarik adalah kesehatan itu adalah sebagai impact, hasil dari upaya-upaya dalam menyelesaikan determinan kesehatan. Sehingga Bu Dewi sebagai unsur kecamatan, unsur wilayah ini punya kepentingan untuk membangun konsepsi bagaimana penguatan sistem kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor. Di lapangan kita banyak menemukan hal-hal di hari ini. Ini belum ke lapangan, ini baru hasil dari informasi mereka sebagai peserta. Banyak hal. Sehingga kita menemukan kelembagaan itu menjadi penting adalah melalui Posyandu New. Nah, Posyandu New itu, Posyandu baru itu dengan aturan Permendagri 13 tahun 2024 adalah Posyandu implementasi 6 SPM. Harapannya ini bisa menjadi wadah bagi semua kader yang tadi Bu Dewi sampaikan untuk upaya pencegahan ibu hamil kek, pencegahan stunting, tuberkulosis, masalah-masalah determinan kesehatan seperti masalah kesehatan lingkungan, terus masalah sampah dan lain-lain itu bisa selesai di Posyandu, termasuk juga isu sosial. Bagaimana nanti kemiskinan, masyarakat berpenghasilan rendah itu beresiko. Nah, Posyandu 6 SPM inilah yang nanti akan mengakomodir para kader yang sudah dibentuk oleh lintas perangkat daerah. Contoh, misalnya kader ramah lingkungan, ada kader P2 WKSS, ada kader siaga TB. Nah, yang existing sudah kader Posyandu pasti tetap. Nah, semua ini diramula menjadi Posyandu yang organik akan mengawal implementasi 6 SPM. 6 SPM-nya apa saja? Kesehatan, pendidikan, sosial, trantip, linmas, terus permukiman, dan juga infrastruktur. Infrastruktur itu yang berkaitan dengan hal-hal yang kiranya kayak drainase dan sebagainya. Ini menjadi penting. Nah, harapannya targetan yang ingin dicapai di indikator upaya pencegahan penyakit melalui SPM-nya kesehatan kabupaten kota, SPM-nya pendidikan, sosial dan lainnya yang 6 SPM itu bisa dibantu melalui penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, ada satu hal yang menjadi pintu masuk dengan bentukan semangat penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Dengan ini Kabupaten Bogor Sehat sudah membentuk Forum Kecamatan Sehat dan juga kelompok kerja komunikasi sehat di level kelurahan. Cibinong ini menjadi potret baik, best practice bagaimana kecamatan bisa menggerakkan modalitas sosial dan membangun komunikasi lintas. Ini udah bukan lagi lintas ini tapi lintas sektor dengan keberagamannya menjadi kekuatan. Jadi terima kasih untuk Kecamatan Cibinong. Insya Allah Kecamatan Cibinong ini bisa menjadi leading bagi kecamatan lain bagaimana menggerakkan semua modalitas sosial. Berarti ini sebagai bentuk ekstra kerja dari bidang Ibu ya Bu? Ya, atau Penkes. Nah Bu, apa nih Bu yang mau disampaikan Bu ke masyarakat Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Cibinong nih Bu? Boleh sok. Saya berharap untuk masyarakat Kecamatan Cibinong jangan patah semangat, terus harus semangat khususnya untuk kader. Walaupun mungkin tadi yang sangat seru itu insentif. Yang insentifnya sangat kalau kita mah disebutnya, saya suka ke lapangan itu sebutnya 1 juta. Gitu. 1 juta itu
bukan sejuta dalam arti rupiahnya sejuta Bu, tapi di situ ada sejuta itu ada singkatannya. Akronim gitu. Ya, Akronim. gitu. Sejuta itu. Jadi kita tuh jujur, Sabar. ikhlas, sabar, jujur, ikhlas, tawakal dan masuk surga lah ininya belakangnya lupa saya. Nah itu semangat karena tidak ada ibu-ibu kader dan bapak-bapak di sini yang selalu semangat. Kalau mereka tidak bergerak, kita juga tidak ada tenaganya mereka, tidak ada inisiatif dan keikhlasan mereka. Kecamatan Cibinong khususnya tanpa mereka, apalah Kecamatan Cibinong. Dan Oke. apalah saya di kecamatan kalau tidak ada mereka itu aja. Betul. Kecamatan Boleh, Bu. Cibinong itu punya potret permasalahan. Satu, penduduknya terbanyak, Ya, ini padat. daerah industri, pasti dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, ini beresiko. Nah, selanjutnya adalah dalam penguatan sistem kesehatan, kecamatan melakukan terobosan mengaktifasi yang disebut semangat pentahelik, bahwa pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, ada salah satu peran kuncinya adalah stakeholder yang disebut masyarakat. Nah, ada masyarakat, bagaimana kalau masyarakat sudah bergerak, mengusulkan kita bisa menggerakkan dunia industri, dunia usaha, dan juga teman-teman media, dan pastinya juga selanjutnya adalah kita berpikir bagaimana akademisi juga akan bisa melakukan upaya penelitian di sini. Artinya bisa banyak pintu-pintu rezeki pembangunan di luar dana pemerintah. Harapannya namun harus belanja berbasis masalah, sehingga itu diusulkan pada musrembang. Musrembangnya harus komprehensif, berbicara tentang penguatan sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan yang sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu hal dua itulah yang sebenarnya masyarakat punya peran. Jadi alhamdulillah Kecamatan Cibinong sudah menemukan strategi ini extraordinary. Harapannya dari hal ini tidak hanya cukup selesai di sini, tapi ada tindak lanjut di rangkaian bagaimana advokasi kelurahan, sehingga kelurahan juga bisa bergerak menginventaris kekuatannya, dalam hal ini modalitas sosial. Oke deh, siapa tuh? Satu-satu. Yang mana dulu nih? Bapak, mengatakan. Pendataan kan udah hampir semua. Jadi langkah berikutnya adalah validasi data ini. Oke, validasi data. Ya. Validasi data, karena data namanya sudah ada ya?
Pak, punten Pak. Untuk pendataan kan materi yang kita punya kemarin, yang kita dapatkan kan beda-beda, nggak hanya UDF. Ada yang TB, ada segala macam. Jadi ulang lagi pendataan, Pak. Itu Pak tadi udah disebutin pendataan. Iya. Pendataan dan validasi. Ya, yang belum mendata. Coba pendataan dan validasi. Itu nomor 1 nomor 1. Namanya kan stunting, mana kadar apa ya? Kadar pencegahan sekali. Tanggapan apa perihal kegiatan ini, Pak? Neng, ruangan dikunci. Seperti apa, Pak? Ya semua kesini ya, Pak. Kegiatan apa pelatihan ini gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Pak Cek. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rangka implementasi Bogor Sehat ya. Itu tanggapannya sih, saya berharap ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan aksi yang nyata bagi masyarakat nanti, baik itu berupa pendataan maupun aksi langsung nyata kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Cibinong sehat, masyarakat Cibinong lebih sehat di masa yang akan datang. Nah, apa nih, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat Cibinong, Pak? Ya, tetap jaga kesehatan. Kita semua punya tanggung jawab yang besar terhadap kesehatan Cibinong, baik itu individu maupun institusi atau instansi pemerintah dan masyarakat. Kita sama-sama berjuang untuk Cibinong yang lebih sehat. Terakhir, Pak, untuk kadernya depannya gimana, Untuk Pak? kader kita sama-sama bekerja juga, gitu. Karena tanpa bantuan kader-kader mustahil kita melaksanakan sendiri. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, 3. Oke. Sok, boleh kenalin? Ya baik, saya Dr. Lilita Melia. Jadi saya udah ngikutin di 3 hari ini ya. Dari hari pertama bahas tentang bumil cake stunting, hari kedua ada tentang ODF, TB, lalu hari ketiga kita bahas sedikit sama tentang tanda bahaya bayi balita yang juga penting nih diketahui sama kader-kader. Seru banget karena semua kader di sini benar-benar semangat, benar-benar antusias. Harapannya banyak ilmu yang didapat yang nantinya bisa ditransfer juga ke warga-warga sekitar, ke tetangga, bahkan ke keluarga sendiri dan diri sendiri. Semoga warga di Cibinong itu sehat-sehat dan tetap semangat dan bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik. Sukses selalu buat Kecamatan Cibinong. Ada ini nggak? Ada apa sih anjuran untuk masyarakat Cibinong nih khususnya nih? Apakah harus jaga pola makan atau apa? Boleh, Sok? Oke, anjurannya yang pertama jaga kesehatan, lalu untuk stuntingnya
dari pencegahan ya untuk asupan dari kecil, dari bayi-bayi yang di Kecamatan Cibinong itu diperhatikan selalu, deteksinya semoga cepat supaya cepat ditangani. Terus sih, lalu untuk kesehatan lingkungan juga penting ya, menjaga kebersihan di lingkungan, lalu semoga juga sukses bisa mencapai ODF. Nah, selain itu untuk anak mudanya nih gimana nih? Kan sekarang lagi tren ini ya, apa tentang kesehatan mental nih, boleh nggak? Oh ya, apa ini yang mau disampaikan, Sob? Kalau kesehatan mental, ya memang sekarang lagi tren ya untuk anak-anak muda. Pesannya, kalau ada memang sudah berat nih hatinya, ada kesulitan, atau merasa ada yang nggak enak nih di hati, supaya lebih sadar, jangan malu, jangan karena stigma-stigma jadi nggak mau mencari bantuan. Jadi supaya lebih sadar dari diri kitanya kalau kita ada kenapa-napa, dan juga dengan orang-orang sekitarnya, terutama yang paling dekat itu keluarga ya. Keluarga harus support juga. Oke, terakhir apa nih yang mau disampaikan buat masyarakat Kabupaten Bogor? Oke, untuk masyarakat Kabupaten Bogor, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kesehatan lingkungannya, lalu semoga sukses selalu apapun itu program-program acara sini. Oke. Tapi ini contoh. Kita buat pendataan. Itu boleh. Sehingga nanti hasilnya dari kegiatan ini kita minimal Cibinong punya data by name by address, database awal hasil real. 3. Cibinong